Salam pendidikan. Menjadi guru inspiratif Indonesia bersama Kuiper dan Fruity Sosro. Saya Ahmad Nurhotim mau berbagi cerita tentang pengalaman saya dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Ketika diumumkan pertama kali pembelajaran jarak jauh, saya dan rekan-rekan guru bingung mau mengelola pembelajaran seperti apa. Karena semua serba dadakan. Ya, mau bagaimana lagi? Pandemi ini terjadi secara tiba-tiba juga kan? Jadi bukan hanya sekolah, tapi banyak hal dalam aktivitas kehidupan kita yang menjadi kacau pada awal-awal pandemi ini terjadi. Banyak aktivitas yang dengan terpaksa harus dihentikan. Bandara ditutup, kendaraan umum tidak beroperasi, acara resepsi pernikahan dibatalkan, acara seminar tatap muka dibatalkan, bahkan konser musik juga dibatalkan. Dunia benar-benar mencekam pada awal-awal pandemi ini terjadi. Berbicara tentang pembelajaran jarak jauh, kelas online yang saya gunakan adalah grup WhatsApp per kelas. Mengapa pakai WhatsApp? Karena kondisinya tidak memungkinkan. Sebagian peserta didik saya bertempat tinggal di daerah pegunungan yang mana di sana lemah sinyal. Jadi tidak bisa menggunakan kelas online lain yang membutuhkan sinyal kuat di waktu yang bersamaan antara guru dan peserta didik. Alternatifnya adalah menggunakan grup WhatsApp per kelas. Tantangan pembelajaran di grup WhatsApp per kelas adalah peserta didik kurang responsif. Seringkali ketika saya membuka pembelajaran seperti mengucapkan salam, menanyakan kabar mereka di hari itu, tidak direspon. Bahkan ketika pembelajaran saya mulai pun, hanya ada 1, 2, dan 3 peserta didik yang merespon. Bahkan ada juga yang baru merespon ketika pembelajaran sudah selesai. Parahnya lagi, ada yang merespon di malam hari ketika saya sudah menjelang tidur. Tantangan berikutnya adalah kesulitan dalam menentukan model pembelajaran dan pengelolaan kelas. Sebelum menemukan model pembelajaran yang paling cocok untuk peserta didik di masa pandemi, saya sudah melakukan 3 kali perubahan model pembelajaran. Model pembelajaran saya yang pertama adalah berbasis teks. Pelaksanaannya yang pertama kegiatan pembukaan, berisi salam, doa, dan dialog santai. Yang kedua adalah penyampaian materi inti, di mana saya memberikan materi, tugas, dan penilaian. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan penutup, berisi penyampaian kesimpulan, doa, dan salam. Semua saya laksanakan dengan teks. Artinya, kegiatan pembelajaran tersebut saya laksanakan dengan mengetik di grup WhatsApp peserta didik. Model pembelajaran tersebut ternyata tidak efektif. Hanya 20% dari peserta didik yang mengumpulkan tugas. Karena kurang mendapatkan sambutan yang baik, akhirnya saya merubah model pembelajaran. Jadi, ini adalah model pembelajaran saya yang kedua. Pelaksanaannya berisi yang pertama, kegiatan pembukaan, meliputi pemberian salam, doa, dan dialog santai. Yang kedua adalah kegiatan inti, yakni penyampaian materi. Namun, kali ini saya menyampaikannya dengan cara mengirimkan pesan suara, lalu memberikan tugas dan penilaian. Dan yang ketiga adalah kegiatan penutup, yang berisi kesimpulan, doa, dan salam. Setelah menerapkan model pembelajaran yang kedua ini, ada sedikit peningkatan daripada sebelumnya. Peserta didik yang menyetorkan hasil pekerjaannya naik menjadi 40%. Meskipun sudah mengalami peningkatan respon belajar dari peserta didik, tapi saya belum puas. Saya merasa respon belajar peserta didik masih bisa ditingkatkan lagi. Oleh karena itu, saya rubah lagi model pembelajaran saya. Akhirnya, saya membuat model pembelajaran yang ketiga. Saya membuat video pembelajaran sekaligus saya membuat channel YouTube pada 1 Agustus tahun 2020 yang lalu. Dengan harapan, dari berbagai gaya belajar peserta didik, entah itu yang auditori, visual, dan kinestetik, bisa saya rangkul semua. Salah satu videonya seperti ini.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali peserta didik. Kali ini kita akan Mengapa saya menggunakan YouTube? Karena pada tahun 2020, YouTube merupakan salah satu platform media sosial yang paling aktif nomor 1 di Indonesia, dengan persentase pengguna mencapai 88% dari jumlah populasi. Lalu, bagaimana pelaksanaan model pembelajaran saya yang ketiga ini? Pelaksanaannya meliputi yang pertama kegiatan pembukaan, berisi salam, doa, dan dialog santai. Yang kedua adalah kegiatan inti, yaitu penyampaian materi, penugasan, dan penilaian. Dalam penyampaian materi kali ini berbeda dengan model pembelajaran sebelumnya. Saya cukup mengirimkan link video saya di dalam grup WhatsApp peserta didik. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah kegiatan penutup, berisi penyampaian kesimpulan, doa, dan salam. Dengan menerapkan model pembelajaran yang ketiga ini, secara otomatis peserta didik akan menyimak penjelasan saya. Saya tidak mengharuskan peserta didik untuk menyetorkan hasil pekerjaannya sesuai dengan jadwal sekolah. Akan tetapi, saya persilakan mereka untuk menyetorkan hasil pekerjaannya di malam hari. Demikian juga dengan peserta didik yang tinggal di daerah pegunungan. Saya persilakan mereka untuk menyetorkan hasil pekerjaannya paling lambat 1 minggu setelah saya memberikan mereka tugas. Artinya, pada minggu berikutnya setelah pembelajaran dimulai kembali, mereka juga harus sudah menyetorkan hasil pekerjaannya. Secara total, model pembelajaran ketiga yang saya terapkan ini bisa saya katakan sudah efektif. Tentu ala situasi dan kondisi masa pandemi. Peserta didik yang mengumpulkan hasil pekerjaannya naik menjadi 85%. Model pembelajaran yang saya terapkan ini memang saya konsep bukan untuk menarget ketercapaian kurikulum. Karena kita semua juga sudah tahu bahwa dalam pelaksanaan PJJ di masa pandemi ini, pemerintah sudah menyampaikan agar pembelajaran yang dilaksanakan bukan lagi menuntut ketercapaian kurikulum. Akan tetapi bagaimana guru bisa memberikan pendidikan yang bermakna kepada peserta didik. Baiklah, demikian cerita saya selama melaksanakan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap produktif. Salam pendidikan.